Iya, saya di jus yang pertama itu karena waktu itu saya buat masuk kuliah dan syaratnya itu harus di jus. Sedangkan kalau buat yang jus kedua itu karena waktu itu isu-isunya kampus saya mau ngadain tatap muka offline. Jadi syaratnya itu harus di jus kedua dan akan setiap kali masuk kelas itu akan di scan barcode. Jadi saya di jus lah untuk kedua kalinya. Terus saya ngejalanin hari saya seperti biasa gitu ya, masa-masa muda saya. Sampai akhirnya waktu bulan Desember itu ya kami Natalan, tahun baru segala macam. Lalu di tahun 2022 itu di Januari minggu pertama Mama itu nonton channelnya Buffet. Pas nonton channelnya Buffet itu Mama bilang soal jus itu gitu ya. Tapi saya tuh waktu itu belum apa ya eh, menghiraukan gitu apa yang dibilang sama Buffet karena saya juga nggak ngikutin seksama gitu ya kesaksiannya. Lalu mama saya itu menangis karena dia bilang sama saya kalau jus itu tuh tanda binatang. Eh, Lalu lanjut hari gitu ya. Saya kalau setiap kali mama saya pulang kerja, mama saya pasti selalu nonton channel Buffet. Akhirnya saya iseng-iseng duduk di sofa dengerin dengerin suara Buffet, dengerin kesaksian Buffet. Awalnya saya mikir, aduh kenapa sih kok firmanya soal akhir zaman gitu. Saya ada ketakutan sendiri saat itu gitu ya Bapak Ibu. Karena di umur saya yang muda ini, saya masih penuh duniawi, saya masih masa muda gitu ya Bapak Ibu. Eh, Iseng-iseng terus berlanjut, saya di sofa ngedengerin, tapi setiap kali saya ngedengerin suara Buffet itu, ya, ngedengerin suara Buffet itu seperti ada kuasa ya Bapak Ibu di hati saya. Saya tuh seperti ada rasa bukan takut tapi seperti ada yang menarik saya untuk ayo dong tonton channel ini gitu ya Bapak Ibu. Pokoknya tidak rasa takut tapi kayak rasa aduh saya tidak bisa bicarakan ya Bapak Ibu karena saya bingung juga nyampeinnya gitu ya. Em, Terus berlanjut hari sampai saya berani nonton itu sekitar di bulan Februari menjelang Maret. Jadi pas saya nonton channel Buffet, saya waktu itu iseng pada malam hari, sama seperti biasa di sofa mendengarkan. Jadi setiap kali Bapak Ibu setiap hari saya dengar channel Buffet, pasti di hati saya itu seperti ada kuasa gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya saya iseng lah seperti ada kuasa yang menarik saya untuk nonton di depan TV itu. Karena kita nonton YouTube tuh di TV ya Bapak Ibu. Jadi pas saya nonton Buffet, S- eh, aduh Bapak Ibu, makin kuasanya itu makin besar sekali ya Bapak Ibu. Saya seperti ada rasa bahagia, hati saya menari-nari, kuasa-kuasa yang seperti itulah Bapak Ibu. Em, Terus saya tonton, terus kalau misalnya Buffet lagi sedih, hati saya terkoneksi seperti saya pun ingin menangis Bapak Ibu gitu ya. Sampai waktu itu kayaknya Buffet itu pernah live deh, pernah pernah live soal siapa yang mau menerima kuasa Tuhan sekarang, topangkan tangannya ke HP atau ke TV gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya saya topangkan tangan saya saat itu di TV, lalu di saat saya menopangkan tangan saya ke TV itu, saya ngerasain kuasa yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Akhirnya saya bermanifestasi, saya menangis, saya memuji nama Tuhan. Itu benar-benar mm, benar-benar manifestasi yang luar biasa ya Bapak Ibu. Terus mulai dari situ akhirnya saya mau nonton channelnya Buffet terus tiap kali mama saya pulang kerja. Lalu mama saya cerita katanya, saya juga pernah dengar beberapa kali mama saya menangis karena ya itu Bapak Ibu karena kita sudah menggunakan tanda itu ya Bapak Ibu. Kita sekeluarga nih sudah menggunakan dua kali Bapak Ibu. Jadi saya pun waktu jam-jam kuliah kosong, saya ambil saat teduh, saya menangis di hadapan Tuhan, meraung-raung, karena saya takut ya Bapak Ibu, karena udah gunain tanda itu. Karena yang saya tahu, siapa yang udah gunain tanda itu udah nggak akan ada selamat ya Bapak Ibu. Saya putus asa, tapi saya nggak mau putus asa gitu aja. Minimal saya tetap memuji nama Tuhan, saat teduh sama Tuhan. Ah, Akhirnya waktu itu mama bilang, ayo kak kita saat teduh karena katanya buffet itu ngajak buat mesbah doa keluarga. Awalnya saya nggak mau ya Bapak Ibu, saya malu sekali gitu. Karena saya tipe orang yang saat teduh itu maunya sendiri aja. Akhirnya masuk setelah itu kalau nggak salah di bulan Maret, akhirnya saya mau mesbah doa bersama itu di bulan Juni. Juni ya, Ma?
Iya, di bulan Juni, hari kita mesbah doa bersama. Saat doa mesbah bersama itu, eh, kita tuh mulai jam 8, sekitaran jam 9-an, kok saya mulai merasa ada kuasa gitu ya Bapak Ibu yang melingkupi saya. Lalu saya bermanifestasi, saya menangis. Akhirnya saya berkata-kata, seperti mulut saya itu berkata-kata, eh, gimana ya Bapak Ibu? Saya berkata-kata, semua dosa-dosa keluarga saya, terus apapun Tuhan Tuhan bicarakan melalui mulut bibir saya gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya saat malam itu Tuhan berbicara melalui mulut bibir saya, berkata kalau saya harus buat mesbah doa bersama karena memang Tuhan maunya seperti itu ya Bapak Ibu. Akhirnya kita kata Tuhan, kamu buat mesbah doa bersama tetangga saya ada yang kebetulan seagama sama saya. Dan saya buat mesbah doa bersama, kita berdoa. Saya terus Bapak Ibu berbicara setiap kali kami ibadah, saya selalu bermanifestasi, Tuhan berbicara melalui saya. Terus sampai Bapak Ibu sampai detik ini Tuhan masih berbicara kepada saya dan puji nama Tuhan, eh, waktu hari pencurahan Roh Kudus itu kalau nggak salah sekitar bulan April, saya juga kepenuhan Roh Kudus. Seminggu setelah saya hari pencurahan Roh Kudus, kebetulan ada pendaftaran baptisan air di gereja saya. Akhirnya saya dibaptis air, disitulah mulai kasih mula-mula saya itu timbul ya Bapak Ibu. Berlipat-lipat kali ganda, puji nama Tuhan, eh, saya makin kencang lagi saat teduhnya, makin lagi meminta ampun sama Tuhan. Akhirnya sampai di bulan April menjelang Mei, saya memutuskan untuk keluar dari kuliahan saya. Em, Memang ya Bapak Ibu, saya itu waktu keluar kuliah itu masih lagi jalan semester 2. Menurut saya itu hal yang berat ya Bapak Ibu, karena saya harus tinggalin baik teman-teman saya, dosen saya juga bertanya kenapa saya keluar gitu. Cuman saya waktu itu belum bisa ngomong ya Bapak Ibu, karena saya takut gitu ya Bapak Ibu, saya dibilang sesat segala macam ya Bapak Ibu. Sampai eh, akhirnya berjalan terus sampai bulan Juni saya bernubuat itu. Em, Akhirnya Tuhan saat itu juga minta saya untuk bersaksi di gereja saya soal tanda binatang itu ya Bapak Ibu. Dan Tuhan menyampaikan memang ada beberapa kota yang mau Tuhan luluhlantahkan. Jadi Tuhan meminta saya untuk bersaksi di gereja itu. Saat saya bersaksi di gereja itu, kebetulan itu di hari kaum ibu ya Bapak Ibu. Itu di hari Kamis, jadi bukan hari gereja umum. Jadi tetangga saya ini memang ikut ibadah kaum wanita itu, saat ikut ibadah kaum wanita itu, kesaksian saya dipatahkan ya Bapak Ibu. Saya dibilang sesat, saya dibilang tanda binatang itu bukan jus itu, tapi chip gitu ya Bapak Ibu. Lalu diminta untuk apa yang udah dibicarakan sama tetangga saya ini untuk disimpan aja, jangan sampai jemaat-jemaat luar ngasih tahu ke orang-orang sekitar, orang seluruhnya lah Bapak Ibu, seluruh daerah gitu ya. Terus akhirnya selang itu terus kami beribadah gitu ya Bapak Ibu. Kami beribadah juga nggak mudah ya Bapak Ibu, nggak langsung beribadah karena kami pun banyak penolakan di sini Bapak Ibu. Bahkan kami pernah dihampiri oleh orang-orang sekitar gitu ya Bapak Ibu. Bahkan keluarga saya sendiri menolak saya gitu. Terus akhirnya di gereja pun kami dihina, setiap berkhotbah selalu memfitnah kami dibilang sesat lah segala macam ya Bapak Ibu. Sampai akhirnya Tuhan marah sama gereja saya itu dan saya diminta untuk tidak lagi bergereja di situ. Jadi saya beribadah selama ini di rumah karena bagi Tuhan ya mereka sudah menolak kebenaran Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi sampai detik ini saya di rumah saja setiap hari kami berkumpul pada jam 8 malam berdoa memuji Tuhan, puji syukur. Dan makin ke sini juga saya makin berani Bapak Ibu untuk bersaksi ke teman-teman saya. Teman-teman saya ada yang meresponi dengan baik, ada yang bilang sama saya, nanti bagaimana masa depan kamu Angel kalau kamu di rumah saja gitu. Dan bahkan gereja saya bilang, tidak mungkin Tuhan menyuruh kamu untuk tidak berkuliah, tidak mungkin, iya segala macam Bapak Ibu. Jadi sampai detik ini, saya pun tidak berkuliah, tidak bekerja, itu semua karena maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan seperti itu. Jadi saya di kamar untuk memuji nama Tuhan.
sempat ada keraguan Bapak Ibu karena saat itu dibilang kalau keseringan ibadah di rumah seperti ini seperti itu, nanti kamu jadi gila Angel katanya gitu. Lagi juga memang kamu siapa? Emang kamu sekolah Alkitab, kamu sekolah teologi katanya gitu. Lagi juga katanya kamu tuh masih muda katanya gitu. Jadi saya dianggap tidak layak ya Bapak Ibu dipakai Tuhan. Em, Lalu akhirnya saya sempat ada ketakutan karena dibilang saya bakalan gila Bapak Ibu di rumah saja memuji menyembah Tuhan. Tapi puji nama Tuhan sampai detik ini saya diberikan penghiburan sama Tuhan. Saya tidak ada lagi kompromi dengan Tuhan. Bahkan untuk bermain pun, ke mall pun hal-hal duniawi yang dulu saya lakukan itu semuanya tiba-tiba sudah tidak ada rasanya lagi di hadapan saya Bapak Ibu. Eh, saya benar-benar menyampaikan sampai detik ini ke semua sosial media saya dengan keberanian saya karena sudah sering sekali ya Bapak Ibu dari saya awal bernubuat Tuhan selalu menegur saya bahkan kata kasarnya mengancam saya jika saya tidak menyebarkan kabar kedatangannya saya akan ditinggalkan Bapak Ibu. Menurut saya itu ketakutan buat saya gitu ya Bapak Ibu. Saya tidak ingin jatuh gitu. Akhirnya saya sebarkan ke seluruh sosial media, banyak yang meresponi ya Bapak Ibu dengan baik. Yang saya bingungnya, kenapa orang-orang terdekat saya yang menolak saya, tetapi orang-orang yang jauh daripada saya menerima saya dengan sungguh-sungguh gitu ya Bapak Ibu. Lalu juga saat kami beribadah, eh, oh iya saya juga punya channel Bapak Ibu karena Tuhan sendiri yang meminta saya untuk membuat channel. Em, Channelnya dari kesaksian Bapak Yahweh juga Bapak Ibu. Habis itu juga kami punya grup bersama Pak Yohanes dan lain-lainnya, yaitu grup setia, grup yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Kami setiap hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu pada jam 11 kami beribadah bersama-sama Bapak Ibu. Um, Inilah Bapak Ibu menurut saya memang kita harus memiliki kerendahan hati ya Bapak Ibu dalam mengikut Tuhan. Karena kata mama saya juga sampai detik ini, saya jangan sampai punya kesombongan hati, kesombongan karena saya punya karunia bernubuat apapun. Jadi itu Bapak Ibu kesaksian saya. Semoga yang menonton ini diteguhkan mengenai kesaksian saya. Karena saya sendiri pun sudah menggunakan tanda ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan dalam persekutuan kami sudah bicara melalui kami bahwa kami telah dinetralkan ya Bapak Ibu. Kami percaya bagi orang-orang yang sudah menerima pun ya Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita, Tuhan pasti menetralkan darah kita ya Bapak Ibu dan kita akan diselamatkan Tuhan. Haleluya, itulah kesaksian saya secara singkat. Shalom, terima kasih.